Secara numerologi tahun 2025 itu maknanya cukup menarik ya sebenarnya. Walaupun gue sebenarnya bukan ahli dari numerologi itu sendiri, tapi dari tahun ke tahun gitu ya, setiap kali kita masuk ke dalam tahun yang baru, cukup menarik gitu kalau misalnya kayak kita lihat gitu ya, dari kayak angka dasar dari 2025 misalnya. 2025 itu 2 plus 2 plus 5 berarti sama dengan angka 9. Jadi angka 9 itu eh, banyak menyimbolkan sesuatu itu sudah mencapai titik penyelesaian ya. Jadi mungkin itu yang akan gue mau coba bahas di video kali ini, menggunakan tarot juga sebagai bantuan gue untuk membantu apa ya, membangun kerangka ya pembahasannya. Em, dan menurut gue cukup menarik untuk kayak kita mengetahui gitu ya, kayak kemana sih arahan dari manusia gitu, peradaban manusia di tahun 2025. Mungkin ini akan kita bahas secara makro ya, jadi ini bukanlah video ramalan dimana kayak oh ini akan spesifik gitu ya, hanya untuk kamu secara individu doang. Cuma mungkin kita akan melihat pergerakan manusia, pergerakan sosial ya selama tahun 2025 berlangsung berdasarkan numerologi angka 9 itu sendiri yang menurut gue cukup menarik untuk kayak kita bahas. Oke, jadi jangan lupa subscribe dan like channel kami Early Theory Tarot ya. Balik lagi, nama gue Kevin, peramal dari Early Theory Tarot. Astrologer juga ya. Lupa kenalan ya. Anyway, mari kita mulai. Gue ada menarik 3 kartu inti sebenarnya ya untuk tahun 2025 ini berdasarkan angka numerologinya yaitu angka 9. Nah, kita mungkin backgroundnya itu di angka 9-nya ini dulu ya gitu. Mungkin untuk kalian-kalian yang mungkin belum terlalu familiar ya dengan numerologi itu sendiri. Jadi angka dari 1 sampai 9 ya, itu menunjukkan banyak progresi, ya kan? Dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5 itu menunjukkan perkembangan. Nah, anggaplah semua hal dalam hidup itu pasti ada proses ya, gitu ya. Sama halnya dengan manusia dari awal lahir, ya kan? Beranjak dewasa, belajar, menjadi matang, pada akhirnya pensiun, pada akhirnya meninggal. Semua proses itu ada dari angka 1 sampai angka 9. Oke? Nah, angka 9 itu cukup spesial karena angka 9 itu adalah angka terakhir sebelum kita kembali lagi ke angka 0 atau ke angka awal lagi. Dan ini menurut gue cukup menarik. Kenapa? Karena angka 9 itu banyak dianggap sebagai angka penyelesaian ya dalam numerologi. Sesuatu itu prosesnya sudah mencapai ke titik penyelesaian. Namun ya di kartu tarot juga sebenarnya ada banyak tuh makna simbol numerologi yang bisa kita telaah gitu ya. Contoh misalnya dari sini ada banyak angka 9 ya. Ada kartu Nine of Swords di sini, ada kartu Nine of Wands di sini, ini angka 9 semua ya. Bahkan kartu Major Arcana di sini ada kartu angka 11, 11 itu berarti angka 2 ya. Itu banyak mendikte gitu ya arahan atau makna dari kartu itu sendiri kalau kita ikutin dari karakter dari angka numerologi dasarnya. Nah, angka 9 itu adalah angka terakhir ya. Jadi anggap dalam suatu proses ya, misalnya kayak kita itu kuliah gitu ya, dari semester 1, semester 2 sampai selesai, kita itu udah selesai skripsi dan kita tinggal menunggu hasilnya ya, apakah kita lulus atau tidak, ya IPK-nya berapa dan sebagainya. Nah, itulah angka 9 dalam proses hidup. Oke, sesuatu itu selesai. Nah, berarti karena tahun 2025 itu kalau kita hitung itu jadi ya dasarnya angka 9, berarti tahun 2025 itu akan ada banyak penyelesaian ya di dalam dunia gitu ya, di dalam kehidupan kalian pribadi pastinya, di dalam kehidupan orang-orang lain, di dalam pergerakan masyarakat, ekosistem, alam dan sebagainya. Nah, itu sesuatu yang kayak gue mau bahas sedikit ya, terutama mungkin dari segi kayak apa yang akan kita alami sebagai seorang manusia ya gitu ya, sebagai keseluruhan lah. Ada 3 hal yang di sini gue tangkap akan terjadi sepanjang tahun 2025. Ini cukup menarik ya. Tadi kayak gue sebelum gue rekam itu kayak gue udah tarik kartunya, gue udah coba lihat-lihat dulu gitu, gue telaah satu persatu biar lebih lancar aja pas ngobrol sama kalian. Oke, hal pertama ya, sesuatu yang selesai itu adalah bagaimana manusia itu terlalu banyak meresahkan sesuatu ya. Jadi pastinya kita itu setiap hari kalau kita lihat berita gitu ya, kita lihat kayak apalah, ada berita headline news lah, ada masalah ini masalah itu dan sebagainya, itu banyak menimbulkan kepanikan di masyarakat ya. Kayak gue rasa kalian juga sadar gitu, kayak gue setiap kali kayak gue buka sosial media gitu ya, kayak biasanya itu visual pertama yang keluar itu adalah kayak kabar terjadi ini gitu yang selalu membuat kita jadi resah gitu. Nah, di mana di tahun 2024 itu ada banyak kecenderungan ya untuk kayak masyarakat itu panik tanpa alasan yang jelas. Di tahun 2025 kepanikan itu akan berakhir dan digantikan atau transisi menjadi kecenderungan masyarakat untuk lebih banyak memikirkan sesuatu secara lebih mendalam sebelum mereka panik duluan ya. Jadi hal-hal yang dulunya itu kayak lebih gampang viral gitu ya, gara-gara kayak masyarakat itu lebih gampang dipancing gitu ya, kayak tahun 2025 itu gue ngerasa masyarakat akan jauh lebih kritis
dan menurut gue itu bagus pastinya gitu ya. Jadi kita tuh nggak gampang dibohongi, kita tuh nggak gampang dipancing-pancing doang serta-merta gitu ya. Dan dengan begitu menurut gue kebanyakan kasus kampanye-kampanye oleh perusahaan-perusahaan besar gitu ya, kampanye oleh mungkin kayak bagian-bagian politik-politik yang tidak terlihat gitu ya, kayak tidak kasat mata, itu tidak akan terlalu banyak mempengaruhi kita secara gampang. Oke, dan itu menurut gue cukup menarik. Hal kedua yang akan selesai di tahun 2025 ya, atau sesuatu yang akan prosesnya sudah selesai dan sekarang sudah berganti ke hal yang baru, itu adalah solidaritas kekeluargaan. Gue ngerasa tahun 2025 itu orang-orang akan berubah menjadi lebih individualistis dari sebelumnya. Di mana tahun 2024 itu kita masih merasakan efek-efek dari pandemi ya. Di pandemi itu ya walaupun kayak kita itu kayak apa ya, kayak nggak selalu bisa bersama gitu ya. Kita harus isolasi diri dan sebagainya. Setelah selesai pandemi kita kan jadinya kan lebih banyak ngumpul ya, lebih banyak kayak silaturahmi ke satu sama lain gitu ya, lebih banyak kayak berkumpul gitu ya, segrup-segrupan. Di tahun 2025 kita mulai transisi lagi menjadi fase yang lebih individualistis untuk kita semua ya, di mana di sini kartu Three of Pentacles ya, Three of Pentacles itu adalah kartu kolaborasi, itu berakhir. Jadi tahun 2025 yang bisa kita harapkan dari manusia itu adalah masing-masing dari manusia itu akan mulai bergerak secara individual. Mereka udah lebih banyak sibuk sendiri, kita semua gitu ya. Dan oleh karena itu juga ya tidak menutup kemungkinan tahun 2025 itu akan ada banyak pergerakan di mana orang-orang itu sudah mulai memiliki proyek-proyek mereka masing-masing. Walaupun bukan berarti ya kayak orang-orang itu pada akhirnya semuanya serempak kayak nggak mau kerja kantoran lah, nggak mau kerja korporat. Tetapi akan ada kenaikan di ekonomi yang berhubungan dengan UMKM. UMKM itu akan naik, akan semakin berkembang, semakin banyak orang-orang yang memulai usaha-usaha kecilnya mereka, semakin banyak-banyak orang juga yang pada akhirnya memulai proyek-proyek sampingannya mereka, part-time, freelancing gitu ya, di luar pekerjaan utamanya mereka. Dan itu akan membentuk sebuah ekosistem yang cukup individualistis di mana setiap orang itu akan sibuk sendiri. Oke, jadi di mana tahun 2024 itu semua pembahasan soal kayak komunitas, kita kayak oke, kita narik komunitas, kita membentuk komunitas, kita mengembangkan komunitas. Tahun 2025 itu akan terasa bahwa kayak semua orang itu kayak oh ya udah, gua ngelakuin ini untuk diri gua sendiri ya. Gua ngerjain project ini sendiri, gua nggak partneran sama orang gitu loh. Kalau partneran sama orang pun ya itu berbasis ya udah kayak kontrak aja, kayak gua bayar lu, nggak cuman sekedar kayak menurut gua serta merta kayak cuman sekedar kayak ya udahlah kayak atas dasar kepercayaan ya, itu tema atau filosofi yang menurut gue udah nggak connect lagi gitu di tahun 2025 ya. Jadi semua orang itu udah kayak oke, kita gerak-gerak sendiri aja gitu ya, kayak sebebas-bebasnya gue, seenak-enaknya gue untuk kayak memulai sesuatu untuk diri gue sendiri. Gue nggak nunggu orang lain, gue nggak butuh kayak disokong dulu sama 3 orang yang lain untuk kayak gue memulai sebuah hal yang ingin gue lakukan, cita-cita gue, ambisi gue, motivasi gue, atau kayak keinginan karir atau bisnis plannya gue. Dan ketiga, hal yang akan berakhir sepanjang tahun 2025 ya, itu banyak hubungannya dengan keinginan untuk berkeluarga. Ini sesuatu yang menurut gue cukup menarik. Gue ngerasa tahun 2025 itu semakin banyak orang itu merasa bahwa kayak belum waktu yang tepat untuk berkeluarga. Apakah ini ada hubungannya dengan kayak oh ya udah keadaan ekonomi yang mungkin sedikit abu-abu ya gitu ya, kayak banyak keadaan ekonomi kita yang sekarang ini agak sedikit meresahkan, jadi membuat orang-orang tuh jadi berpikir 2 kali gitu ya, kayak apakah ini adalah waktu yang bagus untuk gue menikah gitu ya, kayak walaupun gue udah punya pasangan, gue udah matang sama pasangan gue, apakah ini adalah waktu yang terbaik untuk menikah, karena menikah pun membutuhkan investasi, belum lagi kita mikirin punya anak gitu ya, di ekonomi sekarang punya anak itu pastinya kayak butuh investasi yang besar. Jadi semakin banyak orang udah mulai melogikakan bahwa kayak oke, mungkin gue delay dulu deh gitu, kayak gue jangan nikah dulu deh tahun ini gitu. Akan ada banyak orang-orang yang akhirnya mengesampingkan ya ideologi pernikahan untuk sementara waktu gitu. Gue bukannya bilang bahwa kayak oh kedepannya semakin banyak orang tidak ingin menikah ya, tetapi khusus untuk tahun 2025 fase dimana kayak semua orang itu kesannya kayak ingin berkeluarga, target gue ingin nikah tahun ini. Kayak gue banyak banget ketemu klien gue itu ya tahun 2024 itu, kalau misalnya kayak mereka konsul sama gue di ramalan, yang mereka tanyain itu semua gitu loh, kayak kapan gua nikah kok gitu, kayak gue target mau nikah tahun ini gitu, bisa nggak gitu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu gua rasa di tahun 2025 akan semakin berkurang karena orang-orang itu akhirnya mungkin mereka lebih banyak fokusnya kemana, ke karir ya, mungkin mereka lebih banyak fokusnya itu ya mengerjakan sesuatu untuk diri mereka sendiri, mungkin mereka lebih fokusnya itu oke, gue punya pasangan, gue punya pacar nggak apa-apa, tetapi mungkin kita pikirkan dulu ya untuk pernikahan, kayak kita belum siap karena ya keadaan ekonomi kayak gini, kayak kurang bijak kalau kita mulai nikah duluan karena akan ada banyak investasi yang harus kita persiapkan. Jadi dengan begitu juga menurut gua ya, ada banyak orang yang mulai agak sedikit mengesampingkan kehidupan percintaan mereka di tahun 2025. Bukan berarti orang itu mau jomblo ya di tahun 2025. Banyak orang yang mungkin pacaran, tetapi mereka tuh bukan tipikal pacaran yang menggebu-gebu untuk kayak, oh kita target nih harus kayak nikah,
harus kayak berkeluarga, harus kayak punya rumah bersama, tabungan bersama, gitu, ya. Dan itu juga sedikit atau banyak berkaitan dengan poin kedua yang tadi kayak gue bahas, di mana sepertinya tahun 2025 itu orang akan sibuk sendiri dengan diri mereka masing-masing, ya. Mereka nggak akan terlalu banyak ngurusin kayak, "Aduh kita harus barengan ini, kayak kita harus gandeng orang, kita harus kayak" enggak. Tahun 2025 itu yang kalian harus pikirkan adalah kayak, "Saya ini perlu achieve apa? Apa yang saya perlu raih untuk kehidupan saya sendiri?" Ya. Dan sudahkah saya meraih itu? Kalau belum, mungkin saya mulai harus hari ini, ya. Mungkin saya mulai tahun ini. Itulah yang akan menjadi resolusi untuk tahun ini, untuk kebanyakan orang-orang di tahun 2025. Jadi balik lagi, mmm, angka 9 itu selalu menandakan kisah yang berakhir untuk membuka kisah baru, ya. Anggaplah ini adalah masa transisi, transisi besar gitu, di mana, ya akan ada banyak perbedaan yang lumayan jauh gitu ya, dari apa yang orang cari di tahun 2024 ketimbang dengan apa yang akan orang cari di tahun ini, 2025. Jadi begitu guys, semoga bisa memberikan kalian sedikit gambaran dan kerangka, mungkin ini adalah pembahasan yang agak abstrak dan, agak sedikit kayak ini ya, gambaran besar banget ya gitu, karena ini kita nggak cuma ngebahas soal kayak orang masing-masing gitu ya, nggak bahas soal kayak kalian ramalan nasib kalian masing-masing, tetapi menurut gue cukup menarik bahwa kayak tarot itu sendiri pun sebenarnya bisa digunakan untuk meramal masa depan pergerakan masyarakat, masa depan Indonesia misalnya, ya. Tetapi gue lebih mau ngebahasnya dalam hal yang cenderung lebih netral, lebih positif aja gitu. Kita nggak usah bahas soal kayak aduh meramal musibah lah dan sebagainya, karena menurut gue kita udah cukup terekspos terhadap masalah-masalah ini dari berita-berita yang kita lihat di sosial media setiap harinya. Jadi gue nggak ngerasa gue perlu berkontribusi di situ juga. Oke, so jangan lupa subscribe dan like video ini, dan I'll see you on the next content ya. Bye-bye.